Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danrem 143 Algolia, Brigjen TNI R. Wahyu, Sarjana Ilmu Politik, Master Pertahanan. Yang saya hormati Bapak Dandim 1417 Kendari, Bapak Letkol Infanteri Heri Indrianto. Yang saya hormati para kasih jajaran Korem 4143 Algolia, kasih Intel, kasih Op, kasih Pex, kasih Log, kasih Ter, dan kasih Ren. Tata Lembagaan Komandan Satuan 725 Rawaji, Bapak Letkol Infanteri Coki Gunawan, para rekan media yang sempat hadir. Yang hadir ini Pak Danrem adalah para direktur, ini saya lihat para pemimpin media di medianya masing-masing, ada dari media televisi, radio, cetak, dan online. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayah Jalla sehingga kita pada hari ini masih mendapatkan nikmat dari Allah berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk berkumpul di tempat ini menghadiri undangan Bapak Danrem yang luar biasa dalam kesibukannya, tapi masih menyempatkan diri untuk mengundang kita semua dalam rangka silaturahmi dengan bingkai Kopi Mode. Terima kasih Bapak Danrem, kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami juga mengajak kita semua untuk senantiasa menghaturkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi pemberi syafaat kepada umat manusia di muka bumi. Bapak Danrem yang saya hormati dan jajaran Korem 143 Algolia, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Ketua PBI Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sempat hadir bersama kita karena beliau ada kegiatan di kantornya di LKB Nantara. Beliau adalah wartawan LKB Nantara, dan pada pagi hari ini beliau kedatangan dewas dari pusat sehingga beliau mendampingi atasannya, lalu kemudian Pak Sarjono mengamanahkan kepada saya untuk mewakili menyampaikan sambutan ini. Bapak Danrem yang saya hormati, saya juga ingin sampaikan bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara itu organisasi kewartawanan bukan hanya PBI saja yang diakui oleh Dewan Pers, tetapi ada 4 organisasi. Pertama, PBI sebagai organisasi PBI tertua. Selanjutnya ada Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI). Kemudian ada Ikatan Jurnalistik IJTI. Lalu ada pewarta foto. Tetapi untuk pewarta foto ini untuk di Sulawesi Tenggara belum terbentuk, Bapak Danrem. Yang baru terbentuk itu baru yang 3 itu. Bapak Danrem yang kami hormati beserta jajaran, apresiasi yang tingginya tentu perlu kami sampaikan di sini. Hubungan kemitraan antara Korem 143 Algolia dan jajaran pers di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Bapak, dalam kesibukan hari ini kita masih dalam euforia menghadapi persiapan Pilgub, Pilwali Kota, dan Pilkada di daerah-daerah. Bapak ternyata juga masih sempat menyisihkan waktu untuk menghimpun kami untuk Kopi Mode pada pagi hari ini. Ini tentu saya yakin adalah strategi yang memang kalau TNI itu tidak diragukan lagi, karena dalam keadaan sempit seperti apapun mereka punya ilmu untuk bisa keluar dari problem itu.
itulah sejatinya TNI. Kalau TNI tidak punya kemampuan seperti itu, ya maka negara kita ini kita patut ragukan, wah jangan sampai negara itu bisa hilang. Karena saya sebagai dosen juga, Pak Dandrem, saya adalah pembawa mata kuliah hukum tata negara. Jadi negara itu tidak akan bisa bertahan kalau kedaulatan rakyatnya, kedaulatan negaranya tidak kuat. Teman-teman insan media yang saya banggakan dan saya hormati, kemitraan yang seperti ini saya kira kita harus terus tingkatkan. Kalau hari ini Pak Dandrem yang mengundang kita, insya Allah pada saatnya nanti kami juga dari PBI akan mengundang Pak Dandrem dalam rangka hubungan silaturahmi. Kemudian mungkin juga ada hal tertentu yang penting yang perlu kita perbincangkan dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan di daerah ini. Karena di berbagai tempat saya makan sambutan Pak Dandrem, selalu saya bilang seperti ini, bahwa garda terdepan dalam mengamankan kedaulatan negara adalah TNI, tetapi tidak cukup kalau tidak ada pendukung-pendukung komponen lain. Maka termasuk pada tahun dalamnya harus senantiasa kita semua bersatu padu, memiliki niat yang baik untuk kemudian mendukung program pemerintah yang sifatnya positif. Pasti Pak Dandrem kritik dari wartawan itu pasti selalu ada, karena kalau tanpa kritik juga rasanya tidak sempurna hidup ini. Karena kalau semuanya sudah serba baik, lalu nanti jatuh baru dibilang, aduh kenapa tidak diingat ya. Untuk itu melalui forum ini juga Pak Dandrem saya ingin sampaikan bahwa kapasitas saya di PBI itu adalah Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelajaran Wartawan. Di PBI itu ada 4 wakil ketua Pak Dandrem. Ada wakil ketua bidang organisasi, bidang pendidikan, dan bidang kesra. Saya mendapatkan tugas dan tanggung jawab mendampingi Pak Ketua Pak Sarjono sebagai wakil ketua bidang advokasi dan pembelajaran wartawan. Jadi kalau wartawan yang bermasalah itu, khususnya dia beranggotakan PBI, dia terafiliasi di PBI, karena kan tidak semua wartawan juga terafiliasi di PBI Pak Dandrem. Ada juga yang terafiliasi di AJI, terafiliasi di JTI, tetapi prinsipnya kita semua satu. Jadi walau beda organisasi, tetapi semuanya adalah membawa korps wartawan. Kalau tugas dan tanggung jawab saya Pak sehari-hari adalah mengadvokasi. Mengadvokasi yaitu memberikan pencerahan kepada teman-teman untuk kemudian bagaimana bekerja sebagai jurnalis yang sejatinya. Dalam menuliskan sebuah berita harus memenuhi unsur 5W1H, dan untuk kemudian mempublikasikannya, untuk dibaca oleh halayak banyak, seharusnya dia memperhatikan yang namanya cover both side atau check and recheck. Check and recheck di sini berlaku untuk narasumber. Narasumber itu harus dipastikan bahwa kapabel. Kemudian cover both side ini selain orang yang membicarakan terhadap seseorang, mungkin ya kalau kita bicara soal kasus korupsi, mungkin ada seseorang mungkin yang membicarakan soal kasus korupsi seseorang, kepala dinas atau siapapun, maka wartawan sejatinya harus kemudian menanya juga seseorang yang diperbincangkan itu, sehingga kepercayaan itu terpenuhi. Saya kira ini teman-teman sekedar berbagi, bukan menggurui, karena di sini saya lihat semua sudah pada selesai ikut UKW ini. UKW itu uji kompetensi Pak Dandrem. Jadi di organisasi PBI itu kita untuk kemudian bagaimana mengembangkan kapasitas dan berusaha untuk bekerja profesional, ada uji kompetensi. Uji kompetensi itu ada 3 tahapan Pak Dandrem. Pertama adalah UKW muda. UKW muda itu untuk para reporter di lapangan. Kemudian meningkat lagi UKW madya. UKW madya itu adalah dikhususkan pada para redaktur.
karena tahapan-tahapan dalam pembuatan berita itu dibuat oleh reporter, diedit oleh redaktur, dan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin redaksi. Nah, untuk pemimpin redaksi sendiri, dia diharuskan untuk mengantongi UKW utama. Itu yang tertinggi pada Andre. Jadi untuk di PW sendiri kami sudah 75% verifikasi Dewan Pers untuk uji kompetensi itu. Tinggal 5% yang kami dengan usahakan untuk terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Karena UKW ini dilakukan oleh Dewan Pers, tetapi biasanya juga bisa menggandeng pemerintah daerah tempat untuk pelaksanaannya. Tentu bagi teman-teman yang hanya mengaku-ngaku wartawan, tapi tidak bekerja sebagai seorang wartawan kesehariannya, maka pasti dapat dipastikan tidak akan lulus, Pak Jenderal. Ya. Kemudian mungkin di sana sini juga ada anggota wartawan yang kemudian mungkin selama ini ada berselisih paham Pak Jenderal. Mungkin karena karya tulisnya, karya persnya, tapi dinilai bahwa memojokkan seseorang. Ini juga menjadi perhatian dari kami untuk terus melakukan pembenahan. Tentu kalau seseorang yang berbuat salah kemudian dipublikasi pasti akan merasa marah, tersinggung. Tapi sebaik-baik itu adalah bagaimana kita memperbaiki diri. Karena kalau teman-teman wartawan yang profesional itu adalah sifatnya menegur. Memberitakan bukan berarti membenci, tapi memberitakan untuk saling memperbaiki. Tapi tidak sedikit juga pada Jenderal wartawan yang nakal, hanya mengedepankan kepentingan kebutuhan media, tetapi tidak mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Nah, salah satu contohnya adalah membuat berita yang hanya diterima dari satu pihak, tidak ada konfirmasi. Nah, itu sebenarnya walaupun dia dibuatnya di media yang terverifikasi Dewan Pers, tetapi itu kalau dari sisi etik kita dapat melihatnya sebagai sesuatu etikat yang tidak baik. Makanya di PWI itu kami ada namanya Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah ini yang kemudian menjatuhkan sanksi kepada anggota PWI, wartawan yang bergabung di PWI ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan yang menyalahi etik itu tadi. Bapak Danren dan jajaran Korem 143 Wilayah, mungkin saya tidak perlu berpanjang-panjang Pak Danren, mungkin Pak Danren juga nanti akan melakukan sambutan, dan setelah ini mungkin juga Pak Danren ada kegiatan yang lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu akan saya sampaikan